pagi, perkenalkan nama saya Sarayati. Saya mengajar mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar PAUD. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan bidang pengajaran saya. Deskripsi mata kuliah ini saya menyampaikan yang berkaitan dengan identitas mata kuliah yang saya ajarkan di semester ganjil, yaitu Keterampilan Dasar Mengajar PAUD dengan bobot mata kuliah 2 SKS dan 14 kali pertemuan. Teknik yang saya gunakan dalam mata kuliah ini adalah DIA, yaitu delivery adalah bagaimana cara saya menyampaikan materi perkuliahan dalam mengajar. Kemudian introduction adalah bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa pada saat saya mengajar dan menyampaikan materi di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, karena mata kuliah ini saya ajar kadang tidak selalu di dalam kelas, kadang-kadang di luar ruangan gitu. Nah, introduction yang saya gunakan atau interaksi yang saya gunakan pada mata kuliah ini yaitu diskusi dan tanya jawab. Kemudian yang ketiga adalah assessment, yaitu bagaimana cara saya memberikan suatu penilaian terkait dengan mata kuliah ini. Yang pertama adalah tentang kehadiran mahasiswa, yaitu saya memberikan 10%, kemudian tugasnya 20%, UTS 30%, dan UASnya 40%, jadi 100%. Untuk itu, apa yang menjadi bahan penilaian, dasar penilaian saya sudah saya sampaikan pada pertemuan pertama di kontrak kuliah Keterampilan Dasar Mengajar PAUD. Kemudian peta kajian materi Keterampilan Dasar Mengajar PAUD adalah setelah berakhirnya mata kuliah Keterampilan Dasar Mengajar PAUD, mahasiswa program studi PG PAUD STKIP Persada Khatulistiwa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab dan profesional pada bidangnya atau pada profesinya sebagai guru PAUD. Kemudian mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, sistematis, inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi teori perkembangan anak usia dini sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta humaniora. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami pengetahuan tentang keterampilan dasar mengajar PAUD. Berikutnya, mampu memiliki keterampilan dalam membuka dan menutup pembelajaran. Kemudian siswa mampu dalam mengelola kelas yang baik. Kemudian capaian dari mata kuliah ini adalah yang pertama berkaitan dengan sikap, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Kemudian sikap yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang baik, yang bangga dan cinta tanah air, yang memiliki sikap nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada bangsa dan negara. Kemudian sikap yang ketiga, yang mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan pada bidang dan keahliannya. Kemudian keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta dengan standar kompetensi kerja yang bersangkutan.
Kemudian kemampuan yang ketiga, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang berikutnya, mampu melaksanakan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. Nah, kemudian kalau keterampilan khusus, yaitu yang pertama adalah mampu menerapkan penguasaan teori dan praktek-praktek yang berkaitan dengan konsep-konsep anak usia dini. Yang kedua, mampu memecahkan permasalahan pada pendidikan anak usia dini melalui kegiatan penelitian dengan memanfaatkan kemajuan iptek sesuai dengan konteks sekolah dan perkembangan peserta didik. Kemudian keterampilan khusus yang ketiga, mahasiswa mampu membelajarkan atau mengajarkan keterampilan dasar mengajar PAUD dengan menerapkan pedagogi, mempertimbangkan sifat dan karakteristik konsep perkembangan anak usia dini. Kemudian rumusan pengetahuan, mampu menerapkan konsep-konsep dan pemahaman tentang keterampilan dasar mengajar PAUD. Kemudian yang kedua, mampu memecahkan permasalahan yang terjadi pada pendidikan anak usia dini melalui penelitian ilmiah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sesuai dengan perkembangan dan keahlian di bidangnya. Yang ketiga, pengetahuan yang ketiga, menguasai teori dan prinsip perencanaan, pengelolaan, dan keterampilan serta pelaksanaan dalam pengembangan dan mampu memberikan suatu materi atau pembelajaran yang berkaitan dengan anak usia dini. Capaian mata kuliah keterampilan dasar mengajar PAUD adalah mahasiswa mampu membuka dan menutup pembelajaran dengan baik, mampu memberikan penguatan dan variasi dalam mengajar. Kemudian memiliki keterampilan dalam melihat dan memberikan solusi terhadap masalah-masalah sosial, serta menginterpretasikan makna pesan dan peristiwa dalam pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini bertujuan untuk membentuk dan mengembangkan kompetensi dasar mengajar PAUD sebagai bekal praktek mengajar di sekolah atau di lembaga PAUD dalam rangka menghadapi pekerjaan sepenuhnya di depan kelas dengan memiliki pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap sebagai guru yang profesional dalam menguasai materi keterampilan dasar mengajar PAUD yang meliputi dasar-dasar pengajaran anak usia dini, keterampilan dalam menyusun rencana pembelajaran harian atau yang dikenal dengan RPPH. Kemudian membentuk dan meningkatkan kompetensi keterampilan dasar mengajar PAUD, kompetensi dalam mengajar terpadu dalam membentuk kompetensi yang dimiliki oleh anak usia dini. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Ayo, siapa hari ini yang belum datang? Nyuri, Bu. Meri, Bu. Mary kemana Mary? Sakit perut, Bu. Oh, sakit perut. Ya, Siapa Mary.
PAUD. Nah, di minggu lalu Ibu sudah menjelaskan apa-apa saja keterampilan yang harus dimiliki oleh guru. Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 6. Ada 6, ada 8. Nah, benar, Jelia bilang ada 8. Apa-apa saja? Siapa yang masih ingat? Keterampilan bertanya, teknik bertanya, keterampilan dalam memberikan penguatan, kemudian keterampilan mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Nah, apalagi? Yang tadi katanya ada 8. Ayo, siapa lagi yang tahu? Ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Kemudian ada keterampilan mengelola kelas. Ada apa lagi? Interaksi edukatif. Kemudian penataan kelas. Nah, di sini ada 12, bukan 8. Nah, oke, terlepas dari itu, bagian-bagian keterampilan dasar mengajar PAUD atau keterampilan dasar mengajar guru itu semua harus dimiliki dan dikuasai oleh guru. Kenapa? Supaya guru terampil dalam memberikan sebuah materi dalam pembelajaran di kelas, ya kan? Supaya ada interaksi antara guru dan siswa, begitu. Demikian juga interaksi itu sangat penting dalam sebuah pembelajaran, begitu. Nah, kemudian kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh guru itu, yaitu keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Nah, jangan sampai kita ketika mengajar bisa membuka tapi tidak bisa menutup, begitu. Nah, kemudian dalam mengawali pembelajaran sebelum kita masuk ke materi inti, nah kita biasanya kita mulai atau kita buka dengan doa, gitu. Nah, kita tadi belum memulainya dengan doa, jadi saya mengulas materi kita minggu lalu, gitu ya. Nah, sekarang saya minta salah satu di antara kalian untuk memimpin doa kita supaya rencana kegiatan yang mau kita lakukan bisa tersampaikan dengan baik dan kesehatan kita juga bisa berjalan dengan baik. Saya minta coba Celia untuk memimpin doa. Sebelum kita memulaikan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa untuk beragama lain untuk menyesuaikan. Ya, untuk beragama Katolik, izinkan saya untuk memimpinnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus apa yang Tuhan telah berikan kepada kami. Kami mengucap syukur pada hari ini kami bisa berkumpul di depan di dalam kelas ini untuk proses pembelajaran kami. Semoga apa yang kami pelajari dapat bermanfaat bagi kehidupan kami. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan demi Yesus Tuhan dan sementara kami akan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Oke, terima kasih Celia. Sama-sama, Ibu. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini terkait dengan keterampilan dasar mengajar PAUD, yaitu keterampilan bertanya. Ada yang tahu keterampilan bertanya itu apa-apa saja? Nah, keterampilan bertanya itu ada tekniknya ya, supaya pertanyaan itu bisa dimengerti oleh peserta belajar dan bisa diterima dengan baik ketika kita bertanya kepada seseorang dalam menyampaikan dan memberikan sebuah pembelajaran. Nah, tentu dalam bertanya dia ada tekniknya. Kemudian
apa tekniknya? Pertanyaan itu tersusun dan terarah gitu. Kemudian contohnya adalah kita bertanya, tentu punya tujuan. Tujuan dalam pertanyaan itu adalah untuk menimbulkan rasa ingin tahu bagi seseorang atau bagi pendengar. Nah, contohnya saya bertanya kepada kalian. Nah, pasti dalam pemikiran kalian dalam pertanyaan itu adalah menuntut sebuah jawaban gitu. Nah, jawaban yang kita sampaikan harus sesuai dengan apa yang dipertanyakan. Nah, apa yang ditanyakan itu jangan sampai keluar dari konteks yang ditanya gitu. Kemudian pertanyaan itu ada pertanyaan lanjutan, ada pertanyaan dasar dan ada pertanyaan lanjutan gitu. Kemudian keterampilan dalam memberikan sebuah penguatan. Bagaimana caranya? Contoh, kalau kita mengajar, ada anak-anak kita yang tidak semuanya mengerti dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Benar? Nah, contohnya saya begini. Pada saat saya mengajar, tidak semua kalian di kelas ini mengerti dan paham dengan materi, cara, metode, dan strategi yang saya sampaikan. Tetapi ada sebagian mungkin mengerti begitu. Nah, untuk itu maka kita perlu yang namanya variasi begitu kan dalam mengajar. Jangan terlalu monoton pada textbook misalnya, atau pada buku atau pada laptop dan sebagainya. Nah, kemudian dalam kita memberikan sebuah penguatan, misalnya ada anak-anak yang tidak termotivasi. Nah, mungkin kita bisa melakukan suatu pendekatan, misalnya, Dara kok kayaknya ibu lihat Dara nggak semangat ya? Dara sehat? Nah, sehat. Mungkin itu salah satu contoh kecil yang bisa kita lakukan, tetapi tentu bukan hanya itu saja gitu ya. Ketika kita mengajar biasanya guru mengalir dengan sendirinya gitu. Nah, tidak sesulit dan sesusah yang kita bayangkan bagaimana caranya tampil di depan. Kok bisa ya ibu ini mengajar tanpa buku misalnya, tanpa melihat teks misalnya. Itu semua karena ibu atau guru atau pengajar dia sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikan materinya gitu. Kemudian selain menguasai materi, guru juga harus menguasai kelas, gitu ya. Supaya apa? Karena di kelas itu contoh nanti kita kan mengajar anak usia dini. Nah, tidak semua anak mau diatur oleh kita. Nah, ada yang nakal, ada yang pintar, ada yang sedang dan sebagainya. Kita semua harus sudah punya antisipasi untuk itu. Gitu. Nah, kemudian keterampilan dalam menjelaskan itu sudah Ibu sampaikan, keterampilan membuka dan menutup pelajaran juga sudah Ibu sampaikan. Kemudian sekarang Ibu mau tanya kepada kalian, dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, bisa dipahami enggak sama kalian? Bisa. Oke, bisa dimengerti semua? Nah, kalau ada yang belum mengerti, belum paham, boleh ditanyakan. Nah, mungkin sampai di apa yang sudah Ibu jelaskan terkait dengan bagaimana penguasaan kelas, bagaimana tampil di depan, bagaimana menguasai materi dengan baik, dan bagaimana mengatasi anak yang nakal dan sebagainya. Nah, mungkin bisa dipertanyakan karena nanti ini semua adalah sebagai bekal pengalaman yang nantinya akan kalian kembangkan ketika kalian menjadi guru yang sesungguhnya. Nah, bagaimana ya menghadapi siswa gitu. Nah, kalian sudah punya bekal, sudah punya pengalaman. Harapan Ibu dari apa yang sudah kalian dapatkan pada materi mata kuliah keterampilan dasar mengajar, dari pertemuan pertama sampai terakhir, sampai selesainya dan berakhirnya mata kuliah ini, Ibu berharap ada yang kalian dapatkan dan kalian bisa mengembangkan teori secara nyata di dunia kerja, gitu ya.
karena dunia kerja menuntut bahwa sumber daya manusia kita harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan bidang yang kita tekuni gitu. Oke, baik, silahkan sekarang mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Iya, Julia. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya mengenai kurang percaya diri. Nah, banyak sekali mahasiswa yang memang kurang percaya diri untuk tampil. Itu keterampilan dasar untuk mengajar. Bagaimana kita untuk mengajarkan anak usia dini, tetapi kita kurang untuk dalam cara menghilangkan rasa percaya diri itu. Nah, jadi pertanyaannya Ibu, bagaimana cara menghilangkan rasa kurang percaya diri pada saat melaksanakan presentasi atau mengajar di dalam kelas? Oke, baik, pertanyaan yang bagus ya. Mungkin sebelum Ibu menjawabnya, teman-teman yang lainnya ada yang mau menjawabnya? Ibu kasih kesempatan dulu. Lebih barangkali? Ya, silakan. Mungkin tidak percaya diri itu boleh diatasi dengan bagaimana cara kita mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita berikan atau kita tunjukkan kepada orang lain. Biasanya pada saat kita dalam kelas, pada proses perkuliahan, sudah suatu kewajiban dalam suatu mata kuliah itu kita melakukan presentasi. Nah, sebelum presentasi itu dimulai, tentunya kita harus menyiapkan hal itu sebaik mungkin agar pada saat tampil nanti kita benar-benar menguasai. Nah, bukan hanya mempersiapkan dari mental aja, tapi kita benar-benar harus menguasai apa yang kita sampaikan agar yang kita sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, bagaimana juga kita juga harus melakukan persiapan yang matang agar pada saat tampil di depan itu kita tidak gugup. Kita harus benar-benar merasa rileks agar segala sesuatu yang kita maksud itu dapat tersampaikan kepada audiens yang mendengarkan pada saat kita presentasi. Oke, baik, jawaban yang bagus dari pertanyaan yang bagus ya. Nah, ada lagi, Diding mungkin? Silakan, Diding. Ya. Saya menambahkan dari yang Novi kemakan, tentu selain mempersiapkan diri juga, kadang karena saking kita kurang percaya diri, apapun yang sudah kita siapkan jika akan ke depan itu jadi hilang gitu, tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, mungkin kita bisa memberikan kayak ice breaking dulu, biar mungkin kelas itu bisa tenang, terus kita juga kembali fokus dengan apa materi yang sudah kita siapkan. Oke, baik. Nah, ternyata apa yang sudah saya sampaikan bisa diterima dengan baik oleh kalian dan kalian bisa memahami dan mengertinya dengan baik dari apa yang dipertanyakan oleh Jelia. Sudah dijawab dengan benar oleh Novi dan Diding. Nah, saya menegaskan kembali bahwa dalam kita tampil mengajar itu, baik kita sebagai mahasiswa-mahasiswi, nah karena ada tugas-tugas kan yang harus kalian presentasikan, baik itu secara kelompok maupun secara individu. Nah, seringkali memang mahasiswa-mahasiswi ketika tampil itu grogi gitu ya, demam panggung. Nah, itu normatif. Yang ingin saya tegaskan di sini adalah bagaimana cara penguasaan kelas yang baik, bagaimana caranya supaya kita pede atau percaya diri. Nah, kita memang harus punya persiapan. Persiapan yang pertama yang harus kita laksanakan atau kita lakukan adalah membuat rancangan pembelajaran, menyiapkan materi. Nah, materinya sudah kita persiapkan, sudah kita rancang, kemudian media yang mau kita gunakan apa. Kemudian kita ketika tampil di depan itu sering kali demam panggung itu karena kita tidak terbiasa. Kalau kita misalnya udah biasa, itu mengalir saja gitu ya, karena yang lainnya juga waktu awal kita tampil juga pasti seperti itu, pasti ada rasa deg-degan gitu ya, ada rasa tidak percaya diri gitu. Untuk mengatasi hal itu semua, maka kita harus
memang sudah kita anggap memang terampil dan akhir gitu. Intinya jangan sampai kita malu dalam bertanya. Kita harus berinteraksi dan berkomunikasi juga dengan orang lain, karena dari orang lain bisa membentuk kita juga untuk bisa percaya diri. Kehadiran kita semua adalah untuk melengkapi satu sama lainnya. Misalnya si Dila punya kelebihan. Nah, kelebihan Dila ini adalah untuk menutupi kekurangan yang dimiliki oleh Dila. Gitu. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau tidak ada, saya rasa apa yang sudah kita jelaskan sudah dipahami dan mengerti semua ya oleh kalian. Nah, kalau tidak ada lagi pertanyaan, Ibu akhiri dulu sampai di sini. Kita lanjutkan pertemuannya minggu depan. Bisa diterima ya? Bisa. Oke, baik. Silahkan kemas segala peralatannya, perlengkapannya. Nah, sebelum kita pulang, karena kita diawali dengan berdoa, maka kita akhiri dengan doa, gitu ya. Baik, untuk doa Ibu langsung pimpin. Nah, untuk yang beragama Katolik, Ibu pimpin. Yang beragama lain silahkan menyesuaikan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami, dan terima kasih juga atas nafas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami. Semoga Engkau selalu menaungi dan menganugerahkan suatu kemampuan intelektual kepada kami semua dalam berpikir, dalam memutuskan segala sesuatunya, agar apa yang ingin kami lakukan dan kami kerjakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Berkatilah kami sebentar lagi kami akan meninggalkan ruangan ini, kendaraan yang kami gunakan, dan berkatilah juga kedua orang tua kami, dosen kami, saudara-saudari kami, dan sampaikan kami dengan selamat sehingga kami bisa berjumpa dengan keluarga kami masing-masing. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi.